Para penjaga di gerbang Lin Hai yang lainnya segera sadar dan ikut berlutut dengan hormat. "Kami memberi hormat kepada Tuan Ye Dan Sun." Gustav mengangguk. Dia mengambil kembali liontinnya, lalu membawa Ye Lingtian masuk ke kota Lin Hai. Saat ini Ye Lingtian benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka kalau Tuan Istana benar-benar bisa membawanya masuk ke kota Lin Hai. Bahkan seorang tokoh besar seperti Feng Tai pun berlutut kepadanya dan memanggilnya Dan Zun. Darahnya langsung bergelora. Dia tahu kalau dirinya tidak salah memilih untuk mengikuti Gustav. Setelah masuk ke kota Lin Hai, Gustav bertanya kepada Ye Lingtian, "Di mana keluargamu? Aku akan membawamu ke sana lebih dulu." Meskipun hari pemakaman ayah Ye Lingtian sudah lewat, sebagai seorang anak, hal pertama yang harus dia lakukan setelah masuk ke kota adalah mengunjungi makam ayahnya untuk memberikan penghormatan. Ye Lingtian merasa bersyukur dan ingin berbicara, tetapi tiba-tiba seekor binatang buas spiritual melesat dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Di atas binatang itu duduk seorang gadis muda yang mengenakan cadar. Jelas bahwa gadis itu kesulitan mengendalikan tunggangannya. Dia terus berjuang tetapi tidak berani melepaskan pegangan. Di belakang gadis itu, beberapa ahli ranah alam Void Return dengan cemas mengejarnya sambil berseru, "Nona, tunggu, kami segera datang untuk membantumu." Beberapa ahli alam Void Return ingin menembakkan panah dan membunuh binatang buas yang mengamuk itu, tetapi mereka khawatir akan melukai gadis itu. Melihat binatang itu semakin dekat dan hampir menabrak Ye Lingtian, rusa api di bawahnya secara naluriah mengangkat kedua kaki depannya dan menendang binatang buas itu. Kalau tidak menendangnya, Ye Lingtian dan rusa api pasti akan terluka. Rusa api ini adalah tunggangan yang diberikan oleh Ling Yi Dan Sun kepada Gustav. Mana mungkin dia adalah tunggangan yang biasa saja. Di bawah tendangan kuatnya, api membara mengelilingi kedua kaki rusa api dan binatang buas itu langsung terpental jatuh. Gadis muda itu yang kehilangan keseimbangannya jatuh dengan keras ke tanah. Dia terlihat cukup menyedihkan. Gustav tetap diam sejak awal hingga akhir karena Ye Lingtian masih terluka dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah melindungi saudaranya. Melihat gadis itu jatuh, para ahli alam Void Return yang mengikutinya langsung panik. Mereka segera bergegas mendekat dan membantu gadis itu bangun. "Nona, apakah kau baik-baik saja? Kau adalah putri bangsawan, tidak boleh terluka. Kalau Tuan Besar mengetahui ini, kami tidak akan bisa menanggung akibatnya." Gadis itu jelas merasa marah. Dia dengan kasar menepis tangan orang-orang di sekitarnya dan berteriak, "Pergi! Su Cheng, Sulu, kalian berdua benar-benar sampah. Apa kalian tidak bisa menjinakkan tunggangan ini? Karena kalian aku jadi terluka seperti ini. Menurutku, setelah hari ini, aku harus meminta ayah untuk mengusir kalian semua dari keluarga Su." Mendengar ancaman tersebut, wajah beberapa orang itu menjadi sangat suram, bahkan tampak ketakutan. Setelah memaki kedua orang itu, gadis itu dengan marah menatap rusa api. Dalam pandangannya, cedera yang dialaminya jelas disebabkan oleh makhluk itu. Kalau makhluk itu tidak mengangkat kakinya, mungkin dia masih bisa sedikit menjinakkan tunggangannya. Dengan nada kejam dan penuh amarah, gadis itu berkata, "Kurang ajar, pelayan, potong kaki makhluk yang berani menendangku ini. Aku muak melihatnya. Juga bunuh tunggangan yang tidak mau menurutiku. Hewan yang tidak patuh, meski seberharga apapun, tidak ada gunanya untuk hidup." Su Cheng dan Sulu, dua ahli ranah alam Void Return, segera mencabut pedang panjang mereka dan dengan kekuatan dahsyat menebas binatang buas yang mengamuk itu. Binatang itu merintih kesakitan, berusaha menghindar, tetapi tidak punya waktu untuk bereaksi. Darah segar mengalir deras, membasahi tanah dengan warna merah. Sebenarnya binatang ini termasuk jinak di kota Lin Hai. Tetapi karena ada ornamen batu spiritual di celana gadis itu yang menembus kulit binatang itu, dia pun menjadi liar. Itu hanyalah naluri alami seekor hewan. Sayangnya dia bertemu dengan seorang majikan yang kejam. Setelah membunuh binatang itu, beberapa orang lainnya bersiap menyerang rusa api.
Namun saat mereka melihat Ye Lingtian yang duduk di atasnya, mereka langsung terkejut dan mundur sedikit. Salah satu dari mereka berkata, "Jadi kau si sampah itu. Kau ternyata masih hidup. Bagaimana kau bisa masuk ke kota Linhai? Kurang ajar. Bahkan sampah seperti ini bisa masuk ke sini. Para penjaga gerbang itu benar-benar tidak becus bekerja." Mendengar kata-kata ini, mata Gustav langsung menjadi dingin. Jelas kedua orang ini mengenal Ye Lingtian. Saat dia melihat Ye Lingtian, Gustav dengan cepat menyadari ada ketakutan dan kecemasan dalam tatapan pemuda itu. Jelas luka-luka mengerikan yang diderita Ye Lingtian setelah datang dari Tiongkok ke Gunung Kunlun pasti ada hubungannya dengan orang-orang ini. Kemarahan dalam diri Gustav langsung membara. Meskipun Istana Kegelapan hanyalah cabang kekuatan dari Tiongkok dan tidak memiliki pengaruh di Gunung Kunlun, namun selama dia masih menjadi tuannya, siapapun yang berani menyentuh anggota Istana Kegelapan tidak akan dibiarkan begitu saja. Terlebih lagi, orang yang mereka hina ini adalah Ye Lingtian, sosok yang sudah bertarung mati-matian dan berjasa besar. Bagaimana mungkin dia membiarkan rekannya dihina? Su Cheng, ahli ranah alam Void Return itu, tidak banyak bicara. Dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah rusa api. Saat pedang hampir mengenai sasaran, Gustav dengan cepat menendangnya. Tendangan ini mengandung kekuatan luar biasa dan menghantam pergelangan tangan Su Cheng. Pedang panjangnya langsung terpental, berputar di udara, membentuk lengkungan dan melesat ke arah gadis yang mengenakan cadar itu. Cadar gadis itu langsung sobek. Wajahnya yang cantik tampak terkejut dan dia jatuh terduduk di tanah. Su Cheng sendiri terhuyung mundur beberapa langkah. Raut wajahnya berubah drastis. Gustav menatap gadis itu dengan tertarik. Wajahnya memang cukup cantik, memancarkan sedikit aura dingin. Kalau gadis itu berada di Tiongkok, pasti bisa menjadi bintang hiburan papan atas. Namun, Gustav sudah terlalu sering melihat wanita-wanita luar biasa cantik. Ji Siqing, Wei Ying, Margaret, Stella, bahkan Luo Yao yang baru saja berpisah darinya, semuanya jauh lebih menawan dari gadis ini. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa gadis ini merasa perlu menutupi wajahnya. Su Cheng akhirnya sadar akan situasinya dan berkata dengan sangat canggung, Nona." Bagaimanapun pedangnya hampir saja melukai gadis itu. Gadis itu menatap Gustav dan Ye Lingtian dengan penuh kebencian. Suaranya terdengar sedingin es saat dia berteriak, "Buat mereka berdua berlutut dan meminta maaf kepadaku." Sulu, Su Cheng, dan beberapa ahli ranah alam Void Return lainnya segera mengepung Gustav dan Ye Lingtian. Kemarahan memenuhi udara saat mereka mengancam, "Kalian berdua sampah. Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Apakah kalian tahu siapa yang baru saja kalian singgung?" Aura ranah alam Void Return tiba-tiba meledak. Su Cheng bahkan sudah berada di puncak ranah alam Void Return, setengah langkah menuju ranah alam Raja Void. Tekanan dahsyat seakan hendak melahap seluruh dunia seperti iblis haus darah. Ye Lingtian yang sudah terluka tidak mampu menahan tekanan dari para ahli kuat ini. Dia langsung memuntahkan darah segar dan jatuh dari rusa api. Wajahnya pucat pasi. Inilah jurang perbedaan kekuatan. Penderitaan yang dialaminya selama beberapa hari terakhir terasa seperti mimpi buruk. Kalau bukan karena Gustav, kalau bukan karena tekadnya, dia mungkin sudah tumbang sejak lama. Gustav segera menopang Ye Lingtian dan memberinya sebuah pil obat. Pada saat yang sama dia menyalurkan energi sejatinya ke dalam tubuh Ye Lingtian. Tekanan dahsyat itu langsung tidak bisa lagi melukainya. Setelah melakukan semua itu, mata dingin Gustav menatap tajam para ahli ranah alam Void Return di sekelilingnya. Memintanya meminta maaf. Dengan alasan apa? Itu sama sekali tidak mungkin. Meskipun dia merasa asing dengan kota Linhai dan tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki orang-orang di hadapannya. Meskipun mereka adalah penguasa di tempat ini, lalu kenapa? Ye Lingtian sudah menderita luka-luka dan dia belum membalas dendam. Orang yang seharusnya meminta maaf adalah mereka. Sulu berkata,
Apakah kalian tuli? Kalau tidak mau, percaya tidak kalau aku akan mematahkan tangan dan kaki kalian." Sulu dan Suceng melepaskan tekanan dahsyat mereka sambil berpikir bahwa mereka bisa memaksa kedua orang ini berlutut. Namun kenyataannya justru berbalik. Bahkan karena terlalu banyak mengeluarkan tekanan, mereka sendiri mulai berkeringat deras. Wajah mereka memerah karena marah. Gustav tetap berdiri tegak seperti gunung, dan bagi mereka itu adalah penghinaan besar. Gadis itu tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang yang keras kepala seperti batu. Dia langsung memarahi Sulu dan Suceng. "Dasar sampah! Kalau dua orang itu tidak mau berlutut, potong saja kaki mereka. Biar mereka selamanya berlutut di hadapanku." Betapa kejamnya gadis ini. Namun, di dunia Gunung Kunlun yang kejam, hal seperti ini sudah biasa terjadi. Bahkan, keributan ini sudah menarik perhatian banyak orang. Mereka mulai berkerumun dan berbisik-bisik satu sama lain. Samar-samar Gustav mendengar sesuatu tentang keluarga Su dan tentang kekuasaan tingkat atas. Jelas latar belakang mereka tidaklah kecil. Saat ini Sulu berkata, "Dua sampah. Kalau kalian tidak mau berlutut, maka aku akan memotong tangan dan kaki kalian. Jangan sampai di kehidupan selanjutnya kalian menyinggung orang yang seharusnya tidak kalian lawan." Cahaya pedang pun berkilatan. 6 tebasan pedang tajam melesat menuju Gustav dan Ye Ling Tian. Wajah Ye Ling Tian semakin pucat. Dia merasa sudah membawa bencana bagi tuannya. Kalau saja dia tidak menyapa Gustav di luar tadi, situasi seperti ini mungkin tidak akan terjadi. Tapi sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Dengan putus asa dia menoleh ke arah Gustav. Namun yang dia lihat adalah Gustav tersenyum. Senyum itu penuh kebrutalan dan ketenangan, seperti seekor binatang buas yang melihat mangsanya. Bahkan mata Gustav memerah. Tiba-tiba senyum itu lenyap. Gustav melangkah maju, matanya memancarkan cahaya tajam seperti elang. Pada saat yang sama, suaranya yang dingin bergema, seperti guntur yang menggetarkan langit dan bumi. "Kalian terus memanggilku sampah dan binatang. Kalau orang tua kalian tidak mengajarkan sopan santun, maka biarkan aku Gustav Ye yang akan mengajarkannya. Semuanya berlutut." Suara Gustav menggema, keheningan pun menyelimuti seluruh area. Para penonton yang mengelilingi tempat itu terdiam, bahkan mereka merasa ini lucu. Ini kota Linhai, dan ada orang yang berani menyuruh anggota keluarga Su berlutut. Gila. Lalu mereka melihat wajah muda Gustav dan semakin merasa geli. Anak muda yang bodoh. Dia tidak tahu betapa menakutkannya keluarga Su. Dia pasti akan mati sebentar lagi. Senyum gadis licik itu semakin melebar. Matanya penuh dengan kesombongan. Dia menyilangkan tangan di dadanya, menunggu momen berdarah itu terjadi. Dia menunggu saat dua semut kecil ini berlutut di hadapannya. Dia menikmati momen seperti ini, karena dia bisa menentukan hidup dan mati orang-orang lemah seperti mereka. Di mata gadis itu, Gustav dan Ye Ling Tian hanyalah orang-orang dari lapisan bawah yang berjuang dalam kesulitan. Di hadapan kekuasaan dan kekuatan, mereka berdua tidak lebih dari semut yang bisa diinjak kapan saja. Namun tepat pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi dan mengejutkan semua orang. Saat cahaya pedang hampir menghantam Gustav dan Ye Ling Tian, sebuah kekuatan tak kasat mata tiba-tiba meledak. Kemudian, keenam pedang itu terhenti di udara. Tidak bisa bergerak sedikit pun, seolah-olah mereka menabrak sebuah dinding yang tak terlihat. Mustahil. Itulah reaksi pertama dari para penyerang. Mereka bisa melihat dengan jelas kalau Gustav hanya berada di tingkat alam Raja Suci. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan 6 orang di ranah alam Void Return? Salah satu dari mereka berteriak, "Kurang ajar! Apa yang terjadi? Kenapa pedangnya tidak bisa bergerak?" Para penyerang yang kejam itu masih dipenuhi dengan niat membunuh. Namun saat mereka menatap Gustav, yang mereka lihat adalah ketenangan mutlak. Dalam ketenangan itu, secara perlahan Gustav mengangkat tinjunya. Petir kecil berkelip di sekelilingnya.
Energi darah dan pembantaian mengalir di lengannya. Satu pukulan dilepaskan. Gustav menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghantam pedang yang ditempa dari batu roh. Menurut semua orang yang hadir, tindakan Gustav itu sangat konyol. Namun, senyum sinis mereka segera membeku. Saat ini terdengar suara retakan terus-menerus. Tidak ada yang menyangka kalau keenam pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Bahkan pecahannya menembus tubuh para penyerang. Darah memancar kemana-mana. Selain Sulu dan Sucheng, sisanya langsung jatuh ke tanah dan mati seketika. Bahkan cara matinya pun seperti sedang berlutut. Sulu dan Sucheng juga tidak lebih baik keadaannya. Mereka memuntahkan darah segar. 5 organ dalam mereka seperti terguncang hebat. Mereka mundur beberapa langkah ke belakang. Lalu mereka menatap Gustav lagi. Namun yang tersisa di mata mereka hanyalah ketakutan. Mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Gustav bukan hanya seorang kultivator, tetapi juga seorang ahli tubuh fisik. Kalau tidak, bagaimana mungkin tinju manusia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Gustav menyilangkan tangannya di belakang. Ekspresinya tetap dingin saat dia berkata, "Berlutut." Suaranya tanpa emosi sama sekali. Angin dingin bertiup melewati tubuhnya, membuat ujung jubahnya berkibar. Gustav terlihat seperti seorang dewa perang. Sulu dan Sucheng melirik ke arah gadis itu, namun mereka melihatnya gemetar ketakutan di sudut. Wajahnya pucat dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lalu kedua pria itu saling bertukar pandang. Dengan suara dingin mereka berkata, "Kami adalah orang dari keluarga Su. Apakah kau tahu apa akibatnya kalau menyinggung kami? Kami sarankan kau tidak keterlaluan. Kalau tidak, masalah ini akan sulit diakhiri." Gustav tetap tidak berubah. Dia mengulangi lagi kata-katanya, "Berlutut." Aku tidak ingin mengatakannya untuk ketiga kalinya. Kemudian matanya menyipit dan dia melanjutkan, "Luka di tubuh temanku itu, kalian yang membuatnya, bukan?" Suara Gustav semakin dingin, seolah-olah berasal dari neraka terdalam yang memiliki kekuatan yang bisa menentukan hidup dan mati. Sulu dan Sucheng gemetar hebat. Mereka ingin membuka mulut, tetapi sebelum bisa mengatakan apapun, Gustav sudah mengayunkan kakinya ke arah pecahan pedang di tanah. Cahaya dingin melesat ke udara dan pecahan pedang itu langsung menembus lutut mereka. Tulang mereka patah, darah segar menyembur seperti mata air. Mereka ingin berdiri tetapi tidak bisa lagi. Akhirnya mereka terpaksa berlutut. Suara jeritan kesakitan menggema di seluruh jalan. Orang-orang yang tadi hanya menonton langsung mundur. Mereka tidak berani mendekati iblis yang bernama Gustav Ye ini. Mereka semakin ketakutan dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemuda ini? Kenapa mereka tidak mengenalinya? Di sisi lain, Ye Lingtian menggenggam erat tinjunya. Dia sangat khawatir dengan keselamatan tuannya. Namun, dia memilih untuk percaya. Tuannya di Tiongkok dulu juga seperti ini, menyapu semua musuh dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Setiap kali tampak seperti akan jatuh ke dalam bahaya, justru musuh-musuh tuannya yang mengalami mimpi buruk. Itulah dewa perang tak terkalahkan dari Tiongkok. Ye Lingtian yakin tuannya juga akan menjadi dewa perang tak terkalahkan di Gunung Kunlun. Gustav kini telah berdiri di depan gadis itu. Rasa takut yang menyelimuti gadis itu membuat gadis itu sulit bernapas. Semua bawahannya sudah tumbang. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia tidak berani menatap Gustav. Dia hanya bisa menundukkan kepala lalu berkata dengan suara pelan, "Apa yang ingin kau lakukan? Kau tidak boleh menyentuhku. Kalau kau berani, ayahku akan membuatmu mati dengan sangat mengenaskan. Ini bukan ancaman." Gustav tersenyum dingin, lalu dia mengangkat dagu gadis itu dengan jarinya. Gadis itu tidak pernah membayangkan dirinya akan dihina seperti ini. Amarah membakar hatinya. Dia ingin sekali menghisap darah Gustav, namun Gustav terus mendekat. Gadis itu menelan ludah, bahkan berpikir, "Jangan-jangan dia akan melecehkanku di depan begitu banyak orang. Gila, dia sudah gila." Tiba-tiba sebuah suara dingin menggema. "Aku sudah bilang, semuanya harus berlutut. Apakah kau tuli? Aku bilang semua orang." Gadis itu membelalakkan matanya.
Dia tidak percaya seorang pemuda benar-benar berani menyuruhnya berlutut. Berapa banyak murid berbakat di kota Linhai yang bertekuk lutut di hadapannya. Banyak dari mereka mengikuti setiap perkataannya tanpa ragu. Namun pemuda ini malah memaksanya untuk berlutut. Gadis itu berkata, "Apa kau tahu siapa?" Sebuah tamparan keras tiba-tiba mendarat di wajah gadis itu sebelum dia selesai berbicara. Meskipun Gustav tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, tapi tamparan itu tetap membuat gadis itu jatuh ke tanah. Wajahnya membengkak merah. Jejak telapak tangan berdarah seolah merobek martabatnya. Gadis itu terkejut. Semua orang di sekitar juga terkejut. Mereka menatap Gustav dengan tatapan yang benar-benar berubah. Di seluruh kota Linhai, berapa banyak orang yang berani menampar gadis ini? Gustav menatap gadis itu dari atas, lalu berbicara dengan nada dingin. "Tamparan tadi untuk temanku, dan kau masih berutang permintaan maaf kepadanya. Kau bisa memilih untuk mempertahankan harga dirimu dan menolak meminta maaf. Tapi aku juga bisa menggunakan caraku sendiri untuk mengakhiri hidupmu." Gustav bukan orang yang suka menyayangi wanita secara buta. Bagi gadis yang angkuh dan kejam seperti ini, bersikap lunak hanyalah bentuk kejam terhadap dirinya sendiri. Kalau orang tuanya tidak mau mendidiknya, maka Gustav sendiri yang akan mengajarinya. Gadis itu benar-benar panik. Dia bahkan tidak berani menatap Gustav dan hanya bisa menutupi wajahnya yang merah bengkak. Dia percaya kalau Gustav akan membunuhnya. Dia tidak berani mengambil resiko. Setelah lama terdiam, dia akhirnya mengangkat kepala dan menatap Ye Lingtian yang terluka. Dia mengenali pria kotor itu. Beberapa hari yang lalu, di gerbang kota Linhai, dia mewakili keluarga Su untuk mencari beberapa budak. Karena kerumunan yang berdesakan, pria itu tanpa sengaja berdiri terlalu dekat dengannya. Dia tidak menyukai bau pria itu. Dia bahkan merasa dilecehkan hanya karena pria itu berada di dekatnya. Jadi, dia menyuruh Su Cheng dan Su Lu untuk menangkap dan menyiksa pria itu. Mereka bahkan berniat membuang mayatnya ke laut. Namun tak disangka pria itu masih hidup. Dan sekarang pria itu kembali bersama seorang iblis. Apakah ini balas dendam? Gadis itu mengepalkan tinjunya erat-erat. Kukunya menusuk telapak tangannya sendiri. Akhirnya dia memaksa keluar beberapa kata dengan suara gemetar. "Aku minta maaf." Gustav tetap tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Dia hanya menoleh ke arah Ye Lingtian dan bertanya, "Apakah kau puas?" Mana berani Ye Lingtian mengatakan tidak puas. Dia merasa situasi ini sudah benar-benar di luar kendali. Kalau mereka tidak segera pergi, keluarga Su pasti akan datang. Meskipun tuannya sangat kuat, tapi ini adalah kota Linhai. Mereka harus segera pergi. Hanya keluarga Ye yang mungkin bisa memberi mereka perlindungan. Jadi Ye Lingtian segera berkata, "Tuan, aku puas. Tapi hari sudah semakin larut, kita harus segera pergi." Ye Lingtian bergegas mendesak. Gustav pun mengangguk. Dia tidak membunuh gadis itu karena dia merasakan sebuah kekuatan di tempat gelap yang terus mengawasinya. Membunuh para pengawal itu mungkin masih dalam batas wajar. Namun kalau dia membunuh gadis ini, orang itu pasti akan turun tangan. Dari tekanan yang terasa, orang itu kemungkinan besar adalah seorang ahli tingkat alam Daiyuan. Orang seperti itu bukanlah musuh yang bisa diremehkan. Kecuali terpaksa, mereka tidak akan menunjukkan diri. Akhirnya, Gustav kembali menatap gadis itu dan berkata, "Hari ini, aku membiarkanmu hidup. Kau boleh memilih untuk membalas dendam padaku. Ingat ini baik-baik, namaku Gustav Ye. Tetapi lain kali, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup. Bahkan keluargamu pun akan kuhancurkan sampai ke akar-akarnya."